suaranya itu kasar sekali di bagian mesin, tetapi ini bukan CVT. Ini suara timbul dari mesin bagian tengah. Dari bagian tengah, dia meliputi keras, laker keras, sama seker. Kemungkinan besar motor ini pernah kehabisan oli. Rumah roller sudah saya lepas, ini tanpa rumah roller. Penahan supaya pinionnya tidak keluar. Ini tanpa rumah roller, berarti yang bermasalah mesin bagian tengah. Ini untuk eksekusi Suzuki Next 2 yang dimana suara kasar itu timbul atau keluar dari mesin bagian tengah. Jadi bukan dari rumah roller yang bermasalah, tetapi memang timbulnya itu suaranya dari mesin bagian tengah atau mencakup keras, kemudian seher sama 2 buah laker bandul tersebut. Jadi ini akan saya eksekusi apa saja yang bermasalah gitu loh. Ini proses untuk Suzuki Next 2. Ini pengecekan di bagian sekernya secara fisik. Kalau bicara secara fisik masih bagus. Kalau sehernya secara fisik masih bagus, tidak ada baretan. Ini masih bagus, cuman kotor di bagian ujung dinding. Ini kotor pemakaian, wajar karena faktor pemakaian. Kemudian bagian bearingnya juga masih mulus. Kemudian untuk celah ring sekernya juga masih normal, bisa dikatakan ini masih normal. Untuk setang sekernya ini masih bagus, tidak ada gejala kocak, masih bagus. Untuk gap kanan kiri kemudian maju mundurnya juga standar lah, dalam arti standar itu ya masih normal.
Kemudian yang bikin suara berisik itu ini nah ini biang kerok daripada suara kasar. Nah ini bearing nokon asnya itu mengalami pecah. Ya mungkin ini pertama kali melihat seperti ini untuk jenis Honda Matic, baik Honda, Yamaha. Untuk Suzuki baru kali ini lihat. Nah ini bisa dilihat, ini gejala yang menyebabkan suara itu kasar itu ya dari bearing nokon as. Nah ini kan, nah ini yang menyebabkan suara itu kasar. Sebenarnya bearing nokon asnya itu ambrol, jadi yang menyebabkan suara kasar itu dari bearing nokon as ini sebenarnya. Jadi untuk Suzuki Next ini yang bermasalah memang di bagian laker nokon as. Yang bermasalah itu di bagian laker nokon asnya. Nah laker nokon asnya ini ambrol. Ini yang menyebabkan suara itu kasar, grok 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 seperti itu. Putarannya itu tidak balance lagi. Nah ini yang menyebabkan suara kasar, grok grok grok. Jadi untuk stang shaker masih aman. Untuk boring itu sebenarnya ada gejala bunyi sedikit, tapi untuk celah ring shakernya itu masih lumayan normal sebenarnya. Cuman shakernya itu kalau kita masukkan seperti ini kemudian digoyang, shaker itu kan mentok sampai garis ini, nah sampai sini. Ya ini mau dekolter bisa, enggak dekolter pun enggak masalah, tapi nanti efek jangka panjangnya ya bisa kerja 2 kali. Lebih baik ya ganti bagian ini. Kalau misalkan enggak ada untuk bearingnya ya terpaksa mau enggak mau harus beli satu set dengan nokon as. Tetapi kalau misalkan ada bearingnya ya cukup belikan bearingnya saja, berarti bisa irit. Tapi kalau misalkan enggak ada, misalkan harus inden ya enggak apa-apa kalau memang bearingnya ada. Tapi kalau enggak ada ya harus belikan satu set beserta nokon asnya ini. Ya sebenarnya sih apa ya, terus terang saya kalau bongkar mesin misalkan ada suara gejala seperti itu, kok konsumennya itu misalkan mas ini katanya kan masih katanya mas ini katanya rumah rollernya yang oblak sehingga timbul suara glak 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 gitu loh. Kemudian coba cek sama bagian kipasnya seperti itu kan, antara kipas magnet sama ini kan kipas juga, ini maksudnya kipas, ini kipas juga. Ya saya sih iya kan, iya mas nanti tak cek. Kemudian ketika ini rumah roller saya lepas, hanya pasang bagian kipas. Untuk ini kan masih starter kasar seperti Beat atau Vario. Untuk mencobanya kan otomatis harus pakai ini, beda lagi kalau ACG kan tidak usah pakai kipas. Suara yang timbul itu masih sama, ada ketukan grok 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 glak 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 gitu loh. Nah ternyata apa yang rusak itu kan memang lumayan banyak, katakanlah seperti tadi apa namanya, laker nokon asnya itu kan rusak. Nah ini kan laker nokon asnya kan rusak. Nah ini kan sudah jebol, katakan sudah jebol
kalau misalkan mau diganti laker noken as saja ya ndak masalah, tapi nanti timbul asumsi atau argumen dari seorang konsumen itu sendiri. Mungkin ketika motor ini belum kita bongkar, tadinya kan ndak ngebul, hanya suara kasar yang timbul yang disebabkan oleh satu laker noken asnya itu. Kemudian setelah saya teliti lagi untuk bagian sekernya beserta buringnya itu kan ada di sini ada bekas flek. Nah, ini ya flek lah ibaratnya, kalau saya bilang sih flek, ngeplek lah istilahnya seperti itu. Nah, atas bawahnya seperti ini. Kemudian ada baretan kecil di bagian sini. Ini misalkan tidak diganti ya tidak masalah, misalkan tidak mau di oversize atau kolter tidak masalah. Tetapi kan mohon maaf, terkadang ini ya, kita bilang terkadang, mungkin kalau konsumen sih tidak begitu bermasalah. Tetapi kan misalkan ada kawannya konsumen, mereka kan tidak tahu, misalkan tanya begini, motormu di mana, lagi dibongkar di bengkel A misalkan, kan seperti itu. Kenapa memangnya suaranya kasar gitu. Kemudian si konsumen hanya bilang sudah jadi motornya, sudah, apanya yang rusak misalkan, kan seperti itu bilangnya, laker noken asnya ini. Singkat cerita kan seperti itu seharusnya. Ketika motor ini nanti saya belikan bearing laker noken as ini, kemudian saya rakit tanpa kolter, asumsi saya seperti ini, takutnya iya ini kan ada gejala flek dan baret kecil lah istilahnya seperti itu. Yang saya takutkan seperti ini, ketika nanti saya pasang rakit selang 1 minggu 2 minggu ternyata berasap atau ngebul, otomatis kawan yang bertanya tadi, motormu kok berasap sih, katanya baru dibengkelkan kemarin, kan seperti itu. Yang namanya teman kan hanya mendengarkan saja, dia tanpa melihat langsung ke sini. Walaupun konsumennya itu bilang ya enggak apa-apa, otomatis kan timbul persepsi lah, wah bengkelnya berarti enggak bagus seperti itu. Nah, ini yang saya wanti-wanti, maksudnya ini sih langkah baiknya di kolter lagi gitu loh, di kolter lagi untuk menghindari efek jangka panjang seperti itu. Karena ini konsumen itu pernah kehabisan oli. Ini yang poin pertama untuk bagian seker sama buringnya kolter. Kemudian untuk bagian klepnya ini kalau dilihat sepintas itu ada oli di dalamnya. Kalau ada oli seperti itu berarti menandakan bahwa seal klep ini kan bocor. Otomatis dilakukan penggantian yang namanya seal klep ini wajib. Kalau saya bongkar, misalkan motor Matic umurnya 5 tahun atau 3 tahun mengalami trouble ketika melakukan pembongkaran di bagian head sini, wajib untuk saya lakukan penggantian yang namanya seal klep. Kemudian untuk bagian klepnya sendiri itu sudah mengalami goyang. Nah, ini goyang, otomatis bos klepnya bermasalah. Bagaimana solusinya? Ya ganti. Misalkan konsumen tidak mau ganti, tidak masalah, tetapi kan ada efek jangka panjang juga pasti. Ini kan sudah ocak lah, ini seharusnya ganti, bos klepnya ganti. Kalau memang sitting klepnya, biasanya bos klep plus sitting klepnya ganti, satu paket biasanya seperti itu. Ya kalau hanya sebatas mengganti yang laker bagian ini sih mungkin biaya murah, bagi mekanik pun
cepat waktunya, kemudian terima beres, terima jasa, tetapi ada hal yang harus dipertahankan. Ibaratnya apa sih dipertahankan? Ya nama baik sebenarnya. Ya kembali lagi harus dikonsultasikan ke konsumen. Kalau memang tidak mau ya kita jelaskan, kita kasih edukasi efek jangka panjang seperti apa gitu loh. Intinya saya kalau memperbaiki tidak asal memperbaiki, intinya selalu konfirmasi, konsultasi, kemudian memberikan sebuah edukasi lah. Sama untuk bagian innya pun sama sebenarnya. Ini seal clapnya itu bocor. Nah ini seal clap, tidak mungkin kalau seal clapnya tidak bocor ada semacam kerak oli di sini. Ini seal clap satu sudah mengalami keausan atau keras, jadi tidak bisa menahan oli di bagian blouse clap ini loh. Nah, jadi dari mekanik itu ya harus bisa memberikan sebuah edukasi sebenarnya sih, bukan masalah misalkan yang rusak ini kan contohnya yang rusak bagian lakar nokon asnya, tetapi kan konsumen itu bilang pernah kehabisan oli tetapi tidak sempat gancet motor ini, pernah kehabisan oli di tap, olinya masih sedikit itu. Nah kembali lagi nanti ke konsumen maunya seperti apa gitu. Kalau memang dananya ada sudah dipersiapkan ya malah bagus, maksudnya kan sekalian bongkarnya ini jadi tidak 2 kali kerja seperti itu. Untuk klep dua-duanya wajib dilakukan penggantian seal klep lah. Untuk bos klepnya nanti yang satu tak lepas dulu. Ini untuk yang klep bagian X sama, ini lebih parah malahan. Ini untuk klep bagian X itu goyangnya lebih parah. Nah goyang ya, ini menyebabkan kompresi yang ada di batang klep itu bisa bocor, kan ada kompresi bos klep lah istilahnya. Masih bunyi cuman nah karena efek seal klepnya bocor. Alangkah baiknya dilakukan penggantian satu set bos klep antara klep in dan klep in dan X harus diganti. Itu poin berikutnya ya. Sudah itu saja sih sebenarnya. Jadi bengkel itu ya selain memperbaiki kita juga harus mampu dan bisa memberikan edukasi kepada konsumen efek daripada spare part itu ketika tidak dilakukan penggantian atau penyesuaian. Jadi seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk siapapun dan dimanapun.